Oke, halo guys, selamat datang kembali di my YouTube channel. Seperti biasa, aku udah lama, sekitar beberapa hari aku nggak upload video, dan dalam bulan ini aku bisa dihitung berapa kali upload video. Terima kasih buat kalian yang udah like, subscribe, dan video ini. Dan kali ini kalian pasti tahu ini apa? Yes, that's true. Yang pastinya bagi kalian driver Maxim, itu pasti kalian tahu ini apa? Lambang Maxim. Oke, dan yang aku pakai ini adalah baju Maxim juga. Ini adalah jaket Maxim. Jaket ini diperoleh kalau kita udah akun prioritas. Jadi di sini aku mau ngejelasin sejarah dari Maxim. Bagi kalian mungkin ada yang belum tahu dan bahkan belum tahu sejarahnya. Jadi aku bakal ngejelasin sejarah singkat dari Maxim tersebut. Maxim tersebut dibangun pada tahun 2003, ya kan? Dibangun di 2003 di Rusia, yaitu pendirinya adalah Maxim Azinarov, ya kan, yang lebih tepatnya di Kentridge atau pegunungan Ural. Jadi itu diadakannya di sana pertama kalinya dari Rusia. Jadi kalian yang berada di Indonesia pasti banyak yang nggak tahu kalau Maxim itu adalah berasal dari Rusia. Dan ini adalah sejarah pertama kalinya dari Azinarov, yaitu adalah seorang yang lulusan memang bisa dibilang terbaik, tapi hidupnya itu penuh dengan, bisa dibilang, berkecukupan, tapi dia itu pernah punya suatu PT, bisa dibilang seperti itu, dan akhirnya bangkrut. Kemudian ia menjadi CEO dari Maxim tersebut. Oke, jadi Maxim itu pada dasarnya itu seperti ojek pangkalan pada tahun 2003, karena pada saat itu, jadi pada saat tahun 2003 elektronik itu belum secanggih saat ini ya. Jadi mereka masih menggunakan telepon untuk mencari customer, ataupun si customernya mencari si driver. Jadi ketika si customer ini nelpon si driver ini mencatat di buku, dan itu mereka misalnya di jalan ini dan di jalan ini. Nah, itu mereka mencatat dan mereka pergi ke sana, ya kan? Kemudian setelah berjalan beberapa waktu, ini berkembang di kota-kota terdekatnya, yaitu yang pertama itu adalah di Kurgan, habisnya ada di Tumen, kemudian ada di Chelyabinsk, saya nggak tahu itu negara apa, tapi itu yang pasti berada di Rusia ya. Jadi setelah itu, setelah terjadinya seperti itu, kemudian ada peningkatan kembali, yaitu pada tahun 2007, ya kan. Jadi pada tahun 2007 itu aplikasi udah mulai digunakan, yaitu dia dengan cara memperkerjakan programmer dan membuat suatu aplikasi. Jadi ini kalau aku baca dari berita ya. Kemudian pada tahun 2014 dia baru masuk ke luar dari Rusia, yaitu ada Ukraina, Kazakhstan, Georgia, Bulgaria, kemudian ada Belarusia, kemudian ada Italia, ada Azerbaijan. Jadi pada tahun itu mereka udah sampai di beberapa negara di dunia. Jadi Maxim ini pada dasarnya itu adalah untuk hanya angkutan customer service, tidak untuk barang dan lain sebagainya. Tapi karena itu peningkatannya semakin pesat, jadi itu udah digabungkan dengan kargo, makanan, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa macamnya. Kemudian pada tahun 2018 itu baru masuk ke Indonesia, dan sampai sekarang pada saat tahun 2023 itu ada sekitar lebih dari 1000 kota di dunia, lebih dari 1000 kota di dunia pengguna Maxim ya. Tapi kebanyakan di yang tempat lain itu dia orang kayak lebih spesifikasi ke bike-nya ya, lebih spesifikasi ke bike, bukan ke makanan dan lain sebagainya. Jadi makanya kenapa mereka bisa memberikan tarif yang murah tapi berkualitas. Menurut aku Maxim itu berkualitas sih. Karena apa? Gojek sebelum adanya Maxim
itu Gojek dan Grab itu masih aman-aman aja. Tapi ketika adanya munculnya Maxim, kita udah tahu ketika kemunculan Maxim itu semua banyak yang memprovokasi karena harganya yang murah. Kemudian itu pelanggannya banyak yang menggunakan aplikasi Maxim. Selain itu juga si drivernya ini lebih banyak dapat cuannya, ya kan. Jadi itulah mengapa di Indonesia pada tahun 2018 itu banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lain karena tidak terima. Tapi untuk saat ini pada tahun 2023 kita udah damai-damai aja karena posisinya itu harganya udah mulai sama. Contohnya aja kalau di Grab dan ojek-ojek lain yaitu masih 8.000 dan 9.000 sama aja. Di Maxim juga udah naik. Sebelumnya di Maxim itu masih 7.800 dan pada tahun kalau nggak salah di 2022 akhir itu udah naik jadi 8.900 per 3,5 km kalau nggak salah ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri itu udah ada di beberapa kota tersebut, yaitu Jakarta, Cikarang, Samarinda, Bengkulu, kemudian ada Pontianak, Bandar Lampung, Bali, Surakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Yogyakarta, Pekanbaru. Jadi udah beberapa kota yang udah ada Maximnya. Kemudian jika kalian mau menggunakan aplikasi Maxim di kota lain itu kalian bisa menggunakannya, jadi nggak harus daftar dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian udah dapat baju dan udah bisa jadi prioritas, maka kalian bisa narik dimanapun dan kapanpun dan jam berapapun itu kalian mau narik. Itu terserah kalian, karena kalau di Maxim itu tidak ada batasan dan larangan. Kalian mau narik dimanapun itu pasti kalian bisa. Tapi yang terutama itu di Maxim lebih mengutamakan bike dibandingkan food dan lain sebagainya. Oke, buat kali ini aku sekian aja perkenalannya dari aplikasi Maxim tersendiri. Jadi buat kalian yang masih kepo tentang aplikasi Maxim, kalian boleh searching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Di bawah aku dicantumin tentang menjalankan aplikasi Maxim buat kalian bisa lihat caranya. Dan kalau kalian nggak tahu, kalian bisa tanya-tanya aku. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam satu aspal. See you.